Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahil wahidil qahhar wa qawwirul laili 'alan nahar tabsiratan lidawil qulubi wal absar. Wassalatu wassalamu ala asyrafil bashar sayyidina wa maulana Muhammadin al-Mukhtar wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila dzaril qarar amma ba'd. Anak-anak sekalian yang saya cintai dan saya banggakan, kita melanjutkan pengajian kita atau kajian kitab kita pada saat ini masuk ke dalam halaman yang ke-22, yakni tentang rukun-rukunnya sholat. Bagaimana biasa, marilah kita awali bersama dengan baca umul kitab. Nah, hadirin ya walikulli muslimah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya, saya ulangi halaman yang ke-22. Baris yang keempat dari bawah. Soal kam arkanus sholatu, berapa rukun-rukunnya sholat? Kemarin syarat itu sesuatu yang harus tersedia atau ada ketika perbuatan belum dilakukan. Kalau rukun itu sesuatu yang harus ada atau terpenuhi ketika perbuatan itu dikerjakan atau dilakukan. Dalam hal ini, ya ini rukunnya. Berapa rukun-rukunnya sholat? Jawabnya adalah arkanuha. Adapun rukun-rukunnya sholat, arba'ata asyara, ada 14 rukunnya. Kalau kalian baca dengan bahasa Jawa, arkanuha utawi piro-piro rukune sholat iku arba'ata asyara, ono 14 apane rukune. Ruknan itu selaku atau kedudukannya sebagai tamyiz, ya. Arkanuha itu mubtada, arba'ata asyara khabar, ruknan itu tamyiznya. Al-awalu yang pertama rukun sholat itu yang ada 14 itu al-qiyamu, yaitu berdiri, lil qadiri bagi orang yang mampu berdiri maksudnya, fil fardhi di dalam sholat fardu. Jadi yang pertama itu bagi orang yang mampu berdiri, maka hendaknya dia berdiri, yaitu terkait dengan pelaksanaan sholat fardu. Yang kedua, adapun yang kedua, iku an-niyatu, niat. Niat ini sebagai permulaan pekerjaan yang harus didasari dengan niat ketika perbuatan itu dikerjakan. Yang ketiga, asal itu takbiratul ihram, yaitu takbiratul ihram. Itu mengangkat kedua tangan, ya. Takbiratul ihram, memulai perbuatan itu dengan takbiratul ihram. Ar-rabi'u yang keempat, qiraatul fatihati, yaitu membaca surah Al-Fatihah. Al-khamisu, adapun yang kelima, ar-ruku'u, yaitu ruku'. As-sadisu, adapun yang keenam, iku at-tumakninatu, tumakninah fir ruku'i, di dalam ruku', wal i'tidali, dan di dalam i'tidal, was sujudi, dan di dalam sujud, wal julusi, dan di dalam duduk. Ini poinnya adalah tumakninah. Tumakninah itu apa? Yaitu tenang, ya. Tidak terlalu tergesa-gesa, juga tidak terlalu lambat. Ya, tumakninah gitu ya. Tidak terburu-buru atau tergesa-gesa, juga tidak terlalu lambat sekali gitu ya. Kemudian yang ke-7, as-sabi'u,
adapun yang ke-7 itu al-i'tidal. Kemudian as-saminu adapun yang ke-8 itu as-sujudu sujud. As-tasi'u adapun yang ke-7 sama yang 9 itu al-julusu julus duduk bainas sajdataini antara kedua sujud. Julus atau duduk di antara kedua sujud. Al-ashiru adapun yang ke-10 iku al-julusu julus duduk litasyahhudil akhiri untuk atau ketika melakukan tasyahud akhir. Al-hadi asyara yang ke-11 at-tasyahhudul akhiru yaitu tasyahud akhir. As-sani asyara utawi kang kaping 12 iku as-sholatu membaca sholawat ala Nabi sallallahu alaihi wasallam atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tasyahudil akhir di dalam tasyahud akhir. Ingat, kalau ada kalimat as-sholatu diikuti dengan ala Nabi itu maknanya sholawat, bukan sholat ya. Sholawat, jadi membaca sholawat ala Nabi kepada Nabi, bukan as-sholatu sholat kepada Nabi, tetapi sholawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam pada tasyahud akhir dan tasyahud akhir. Asal itu dan yang asal asyara dan ke-13 itu taslimatul ula membaca salam yang pertama, ar-rabi'a asyarata dan yang ke-14 yaitu at-tartibu tartib. Ini rukun ya. Di salam yang pertama itu yang rukun. Salam yang kedua adalah tidak. Atau kalau orang mengenal sholat habis salam pertama belok kanan itu membalikkan muka ke kanan, maka setelah itu kemudian dia batal sholatnya sebelum menengok ke kiri, maka itu dianggap sholatnya sah. Karena yang rukunnya itu adalah taslimatul ula. Taslimatul ula yaitu membaca salam yang pertama yang ke kanan itu. Oke, yang ke-14 jadi Rabi Asyara utai pangkat 14 ikuat tertidur tertib. Oke. Itulah rukun-rukunnya sholat. Kemudian kita lanjutkan ke bawahnya soal ma sunanus sholati qabla dhuhuri fiha. Apa sunat-sunat sholat sebelum masuk fiha di dalam sholat? Sunan itu jangan dari sunan ya, beberapa apa sunat-sunatnya sholat sebelum masuk waktunya, sebelum waktu sholat. Jawabnya adalah al-adzanu wal iqamatu, yaitu azan dan iqamah. Masuk tidak di dalam sholat, belum masuk melaksanakan sholat itu yaitu azan dan iqamah. Kemudian ma sunanus sholat ba'da dhuhuri fiha, apa sunatnya sholat sesudah masuk di dalamnya dalam sholat itu. Nah, ketika ada di dalam tadi, ketika qabla dhuhur, kita sebelum melaksanakan, bukan sebelum waktu ya, sebelum melaksanakan sholat itu azan iqamah. Kemudian ketika sunat ba'da dhuhur, sesudah masuk atau memasuki perbuatan sholat itu dikerjakan, itu ada kismani, ada dua bagian, ada dua perkara. Ab'adun, satu sunnah ab'ad, wa hay'atun, dan sunnah hay'at. Kemudian soalnya kam ab'adus sholat, ada berapa sunnah ab'adus sholat? Jawabnya adalah ab'aduha salasatun, utawi sunnah ab'adnya sholat itu salah satu ada 3. Al-awwalu yang pertama, halaman 25 selanjutnya.
Al-awwal utai kang pertama iku tasyahudul awwalu, membaca tasyahud awal. Asani adapun yang kedua iku as-sholatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu membaca sholawat atas nabi atau kepada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam fit tasyahudil awwali, di dalam tasyahud yang awal atau tasyahud pertama. Ini yang ada tasyahud pertama kan di luar sholat subuh ya. Kalau subuh itu tasyahudnya kan karena 2 rakaat ya, adanya yang tasyahud akhir. Tapi kalau selain subuh ada tasyahud awal. Ya, sholat zuhur kita rakaat yang kedua itu ada tasyahud awal. Asar sama, maghrib rakaat yang kedua tasyahud awal. Nah, isya juga sama sholat. Rakaat yang kedua ada tasyahud awal. Asal itu utai kang kaping 3 iku al-qunutu, membaca kunut fi subhi, di dalam sholat subuh. Wa fi witrin nisfil akhiri min syahri ramadhana, wa fi witrin dan dibuat fi witrin nisfil akhiri, dan di dalam witir separuh dari yang akhir, min syahri ramadhan, dari bulan Ramadan. Ada yang begini ya, separuh dari Ramadan, misalnya Ramadan itu 30, nah ketika memasuki malam yang ke-16, ada yang mengamalkan ketika memasuki malam yang ke-21 gitu ya, sampai akhir atau 16 sampai akhir itu membaca qunut ketika sholat tarawih itu, membaca qunut min syahri Ramadhana, dalam bulan Ramadan subuh dan di memasuki pertengahan akhir dari bulan Ramadan. Kemudian bawahnya kam hayatus sholati. Nah sekarang berapa sunnah hayatnya sholat? Jawabnya adalah khamsah asyarata, ada 15. Lebih banyak. Kalau abadnya tadi ada 3, kalau hayatnya ada 15. Al-awwalu utawi angkat pisan iku raful yadaini, mengangkat 2 tangan, bihiza'il mankibaini, segaris atau selurus, searah ya, dari 2 pundak ya. Inda takbiratul ihrami, ketika takbiratul ihram, wa indar ruku'i, dan ketika ruku', wa indal i'tidali, dan ketika i'tidal, wa indal qiyami, dan ketika berdiri, minat tasyahudil awali, dari tasyahud awal. Ini misalnya ini mengangkat 2 tangan, raful yadain, mengangkat 2 tangan, bihiza'il mankibain, searah selurus pundak ini. Nah, ukurannya mana? Ya, ukurannya adalah ibu jari, ini bisanya gini ya. Ini ibu jari kita. Ini mankibain. Nah, ini searah gitu ya. Allahu Akbar. Ini menurut ini ada juga yang 40 Allah. Ini berarti di atas. Allah. Ya. Itu jamak umum itu ya, segaris selurus ini kedua pundak, ini tangan kita dianggap itu, jadi tidak terlalu atas dan juga tidak terlalu bawah. Allahu Akbar, ini kan di bawah nih, di bawah pundak ini, jadi segaris selurus ini. Idza ilman kita ini, ketika itu tadi takbiratul ihram ya. Dan juga indar ruku, ketika mau ruku, dan juga ketika i'tidal, sami Allahu liman hamidah gitu. Wa indal qiyami min tasyahudil awal, dan ketika berdiri dari setelah tasyahud awal. Kita naiknya itu atau berdirinya setelah takbir itu. Itu dengan hayat. Asali
Adapun yang kedua itu adalah wad'ul yadil yumna, yaitu menaruh atau menaruh ya, nyerehake tangan yang kanan fauqal yusra, di atas tangan yang kiri, tahta sadri, di atas dada, wa fauqas surrati, dan tahta sadri, di bawah dada, wa fauqas surrati, dan di atas perut udel itu pusar. Jadi di atas pusar tapi di bawah dada. Ya. Itu tahta sadri, ya, di bawah dada, wa surati, dan di atas pusar. Tangan kita yang kanan itu ditaruh di tangan yang kiri. Ya, ini. Kita ketika ayat yang kedua, surat ayat yang kedua itu seperti ini. Tidak terlalu ke bawah, di bawah pusar, dan juga tidak terlalu ke atas, pas dada atau setingginya dada gitu. Tidak seperti ini. Tapi di bawah dada dan di atas pusar. Batasannya. Kemudian asal itu adapun yang ketiga ialah doa iftitah, yaitu membaca doa iftitah. Allahumma seterusnya itu dari awal doa iftitah. Ar-rabi'u, adapun yang keempat, at-ta'awudhu, yaitu membaca ta'awud. Mohon perlindungan kepada Allah. Al-khamis, adapun yang kelima, itu at-ta'minu, membaca amin. Jadi setelah kalimat Fatihah selesai, surat Al-Fatihah itu, maka diikuti dengan kalimat amin. Itu apa ya? Kemudian yang as-sadisu utai kang kaping 6 itu qiraatus suratin, membaca surat ba'dal Fatihah, sesudah Fatihah, fir rakaatil ula, di dalam rakaat yang pertama, wa tsaniyati, dan rakaat yang kedua, li ghairil ma'mumi, bagi selain makmum. Artinya bagi imam. Jadi bagi imam itu disunahkan ayat itu membaca surat sesudah surat Al-Fatihah. Faqra'u ma yatassaru minal Qur'an. Bacalah Al-Qur'an apa yang mudah kalian baca. Ya, setelah Al-Fatihah selesai, amin, kemudian membaca salah satu surat dari Al-Qur'an. Itu di ghairil makmum, itu bagi selain makmum. As-sabi'u, adapun yang ketujuh, iku al-jahru, mengeraskan, ya, fi maudhihi, di dalam tempatnya, maksudnya di dalam tempat sholat keras. Jahr, saya sholat maghrib, isya, subuh, itu maudhihi jahr namanya, tempatnya sholat, membaca sholat itu dibaca dengan keras. Jahr fi maudhihi, di dalam tempatnya jahr. Wal israru, dan membaca israr itu dengan lirik ataupun sirri, ya, fi maudhihi, di dalam tempatnya sir, yaitu sholat zuhur dan sholat asar. Ya, itu maudhi zid dan maudhi israr. Ya. Kemudian as-saminu, adapun yang ke-8 itu takbiratul wa takbir, membaca takbir inda raf'i, ketika raf'i, yaitu mengangkat, ya, wal khafdi, dan ketika turun. Ya, itu mengangkat itu ya misalnya dari ruku naik ke atas, raf'i, mengangkat. Sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar, sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar, ketika sujud
juga itu namanya khafdi ketika kita turun. Khafdi dan khafdi ya. At-tasi'u adapun yang ke-9 iku qaulu sami'allahu liman hamidah, membaca ya sami'allahu liman hamidah, yaitu kalimat sami'allahu liman hamidah Rabbana lakal hamdu, membaca Rabbana lakal hamdu fil i'tidali, di dalam i'tidal. Ini membaca sami'allahu liman hamidah ketika membaca i'tidal itu bagian daripada sunnah hayat atau hayatnya sunnah hayatnya sholat. Wal ashiru utawi kangkatnya 10 iku at-tasbih. At-tasbihu baca tasbih, berruku'i di dalam ruku', wasujudi di dalam sujud, salatan dengan 3 kali. Ini sekarang Rabbil A'la itu dalam sujud ya. Ruku' ini itu yang dimaksud tasbih, berruku' wasujud, salatan dibaca 3 kali. Al-hadi asyara ada yang ke-11 iku wadul yadaini, menaruh tangan, 2 tangan alal fahidah ini di atas ini namanya paha, di atas kedua paha. Ma'a bastil yusra, disertai sartani, disertai dengan melebarkan atau menjembarkan gitu ya, maksudnya gini. Nah, ini namanya bas dengan waqabdil yumna, dan menggenggam tangan yang kanan. Ilal musabbihati, kecuali telunjuk atau ya telunjuk ya, sabbihah. Jadi ini bisa dilihat maksudnya gini. Wadul yadain, tangan 2 kita taruh di dalam kaki kita masing-masing. Yang kanan di sebelah kanan, yang kiri di sebelah kiri. Namanya paha. Ini paha ya. Yang kanan itu artinya digegem gini, genggam ya. Kecuali ini penunjuk sabbihah namanya ini. Jadi orang kabeh tidak semuanya gini, tapi ini gini. Nah yang kiri dibastil, namanya dilebarkan gini deh. Gini. Yang kiri tidak menggenggam ini, tapi pas jembarkan akan dilebarkan. Yang kanan digegem kecuali yang musabbihah. Kalau musabbihah nanti ketika asyhadu an la ilaha illallah, nah ini kan begini. Ini genggam, jembar, jebeber gitu ya. Jadi seperti itu ya penjelasannya. Atsani asyara, adapun yang ke-12 iku iftirasyu, duduk iftirash di jami'il jalsati, di dalam semua duduk. Wasta asali asyara utawi kang kaping 12 iku at-tawarruk, duduk tawarruk fil jasadil akhiri, di dalam duduk yang akhir. Salah satu akhirati, jadi ketika kita ya bedanya kita iftiras itu artinya menempel ya, menempel atau bersandar. Ketika tahiyat awal kita sandarannya kepada bagian paha, bagian ini ya. Tapi kalau iftira tawarruk itu duduk tetapi disandarkannya itu, mohon maaf, pangkal paha kita yang bokong, pantat yang bagian ujungnya itu semuanya itu disandarkan, itu tawarruk namanya ya. Kemudian kaki kita disilangkan yang kiri masuk ke kanan. Tawarruk. Ya, berikutnya Somalinah itu
itu ar-rabi'ah asyarata, adapun yang ke-14 adalah at-taslimatus tsaniyah. Yaitu membaca salam yang kedua. Jadi kalau yang pertama adalah rukunnya harus, tapi kalau yang kedua sunnah hayat, membaca salam yang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu sunnah hayat. Kalau yang pertama rukun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu kemudian al-khamisah asyarata, adapun yang ke-15 itu niyatul khuruji, niat keluar minas sholati, dari sholat. Ya. Kemudian kita lanjut halaman ke-28. Mata yajharul musalli wa mata yusirru. Mata kapan? Yajharu menjaharkan atau mengeraskan sopo al musalli orang yang sholat, wa mata dan kapan yusirru mesirikan, melirihkan atau tidak mengeraskan. Kapan seorang musalli itu mengeraskan bacaan maksudnya, dan kapan pula dia mesirikan atau melirihkan ya bacaan sholatnya. Jawabnya yajharu fil rakaatil ula, yajharu mengeraskan sopo musolli, siapa musolli fil rakaatil ula, dalam rakaat yang pertama. Jadi ketika rakaat pertama menjaharkan, waslaniyati, dan rakaat yang kedua juga sama. Min sholatis subhi, dalam atau pada sholat subuh, dari sholat subuh. Jadi ketika sholat subuh rakaat pertama dan rakaat kedua dia menjaharkan, yang memang jumlahnya cuma 2, berarti menjaharkan semuanya. Wal maghrib wal isya, dan dalam sholat maghrib dan isya juga di dalam rakaat pertama dan kedua. Wa yusiru, dan juga sebaiknya melemahkan atau merimihkan, lirih ya, mesirkan fi jami'i sholati dhuhri, di dalam semua sholat duhur, maksudnya semua rakaat sholat duhur gitu. Wal asri, dan demikian juga dalam sholat atau rakaatnya sholat asar. 4 rakaat itu semuanya sir, tidak jahar. Wa fil rakaatis tsalitsati, dan di dalam rakaat yang ketiga min sholatil maghribi, dari sholat maghrib, wa fil tsalitsati warrabi'ati, dan dalam rakaat yang ketiga dan keempat min sholatil isya'i, dari sholat isya. Ini masalah jahar dan sir. Ini saya kira sudah kita praktekkan ya. Tinggal kita bacanya saja itu seperti itu, dan kita maknai ya, maknanya seperti itu ya. Kemudian ma mubtilatus sholati, soalnya apa yang membatalkan sholat? Jawabnya mubtilatuha arba'atun, utawi kang batalake sholat itu arba'atun, ono 4, ada 4 yang membatalkan sholat. Al-awalu, yang pertama, al-kalamu amdan, berkata-kata secara sengaja, berkata-kata secara sengaja, kalam. Yang kedua, salah satu harokatin, 3 gerakan, mutawaliyatin, yang kontinu, yang terus menerus ya, berurutan. Mohon maaf ya, misalnya kita garuk-garuk ya, garuk-garuk 3 kali, 3 hambalan, tapi berurutan. Ini namanya membatalkan. Mutawaliyah 3 berarti 8. Bukan 3 1 2 3. Ini ya. Yang dimaksud di sini itu 3 kali 3 gerakan sesudah jeda. Misalnya kukur-kukuran itu lo siji loro tidak ke meneh. Ini lagi. Meneh. Ini lagi. Nah, ini namanya mutawaliyah secara berurutan. Ya, bisa di sini, bisa di tempat lain itu ya. Seperti itu ya. Karena harokatin
mutawaliyatin. Asal itu ada pun yang ketiga itu al-aklu wa syurbu, makan dan minum. Nanti sholat makan karo madang karo ngombe. Tapi ulama yang ada ulama yang dalam tanda kutip ya agak ketat gitu ya ekstrimnya. Tidak berarti makan itu makan sebagaimana kita tetapi ada sisa makanan yang di gigi kita mungkin masih nyelap apa yang menyelap atau itu ya. Kita habis makan daging atau makan kacang atau makan apa kemudian tanpa sadar kita kemudian telan seperti itu membatalkan. Terus gimana Pak baiknya? Kalau itu dibuang gitu ya. Kalau kita ambil dibuang, itu tidak membatalkan puasa atau sholat kita. Kalau ditelan ini maksudnya di aklu wasyurb. Demikian juga minumannya. Mungkin tadinya menjauh bermadang sholat wujud tahu gregean itu ya gregean itu kalau bahasa Indonesia itu dawa keluar udah sampai mohon maaf bagian mulut itu depan kemudian kita telan. Nah ini syurbu masuk ke dalam kategori minum itu doang. Itu membatalkan puasa kita. Ar-rabi'u ada yang keempat terakhir adalah tarku ruknin, meninggalkan rukun min arkaniha dari beberapa rukunnya sholat, au fawatu syartin atau fautnya syarat, kosongnya syarat atau hilangnya syarat, fawat hilang syarat min syurutiha dari beberapa syaratnya sholat. Oleh karena itu maka meninggalkan rukun dari beberapa rukun sholat atau hilang salah satu rukun sholat itu semuanya membatalkan sholat ya. Itu kira untuk selanjutnya insyaallah yang akan datang kita lanjutkan dan ma hukmu man taraka ruknan, apa hukum orang yang meninggalkan rukun min arkanis sholati dari rukun-rukunnya sholat sahwan hale lali ketika dia lupa hal itu. Terima kasih. Dan marilah kita tutup dengan membaca Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.